Sekolah SMP Negeri Lamatrelu, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu orang tua wali sekaligus tokoh masyarakat, rekan-rekan pendidik, pegawai tata usaha, dan juga anak didikku sekalian yang berkesempatan hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya dapat mempertemukan kita untuk kegiatan hari ini. Tujuannya dalam hal pemetaan aset atau sumber daya atau kekayaan yang kita miliki di sekolah ini, dan dalam hubungan dengan lingkungan sekitar. Hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Bapa, ya Tuhan, kami berterima kasih atas perlindungan-Mu sejak tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami mengikuti rapat pemetaan aset di sekolah yang berkaitan dengan kepentingan sekolah ini. Jadi saya sampai mengundang Bapak Ibu orang tua wali sekaligus tokoh masyarakat dan juga Bapak Ketua. Sehingga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di tempat ini. Untuk itu lebih lanjut kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati orang tua dan murid, sekaligus sebagai tokoh masyarakat, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga yang saya kasihi peserta didik sekalian. Yang aku terkasih, seperti yang disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan bicara tentang pemetaan aset, pemetaan aset. Ini berkaitan dengan tugas tugas pada modul yang terakhir, modul ketiga. Untuk pemetaan aset ini tentunya secara garis besar mungkin aset itu dibagi menjadi dua bagian besar. Ada aset biotik dan juga ada aset abiotik. Biotik berarti berkaitan dengan makhluk hidup. Kalau biotik berarti makhluk tidak hidup. Saya kira dengan kehadiran Ibu Yohana sebagai calon guru penggerak, proses pemetaan aset ini menjadi langkah awal. Mungkin apa yang sudah kita miliki, cara galinya seperti apa, itu bisa dimanfaatkan demi kemajuan lembaga pendidikan ini, terkhusus SMP Negeri Lamatrelu. Jadi saya berharap kegiatan yang juga merupakan tugas dari Ibu Yohana ini bisa bermanfaat bagi Ibu Yohana secara khusus, tetapi lebih dari itu dia menjadi berguna, bermanfaat untuk lembaga kita ini ke depan. Mungkin itu satu dua hal yang dapat saya sampaikan. Kita akan berbagi, berkolaborasi dalam kegiatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Yohana. Memberikan sambutan untuk kita semua. Apa yang telah Bapak sampaikan tadi menjadi suatu motivasi yang terbesar buat saya, sehingga saya bisa bertahan. Memang terkadang setiap tugas yang saya lalui itu bisa dikatakan lumayan berat, tapi tidak hanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, tetapi teman-teman semua, dan sekarang dari pihak luar, Bapak Komite dan juga tokoh masyarakat sekaligus orang tua wali murid telah hadir. Ini semakin menambah
semangat baru dalam diri saya untuk menyelesaikan pendidikan ini ke depannya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pemetaan aset. Lembaran sudah saya bagi. Bapak Ibu guru bisa lihat secara garis besarnya itu aset ini terbagi ke dalam 7 bagian. Jadi ada manusianya, ada sosial, fisik. Diawali dari ekosistem sekolah yang mana ada faktor utama. Dan faktor utama itu dipetakan lagi ke dalam 7 aset itu. Jadi di situ saya coba untuk memetakannya, sehingga saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada hal yang perlu kita bahas bersama, ada hal-hal yang membingungkan atau ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Jadi ini masih konsepnya saya, konsep mentahnya saya minta umpan balik dari Bapak Ibu semua. Bisa Le? Untuk poin yang pertama menyangkut modal manusia. Modal manusia itu terbagi ke dalam 2 aspek, yaitu ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang poin pertama tenaga pendidik itu saya masukkan lagi dengan guru tamu. Lalu yang kedua tenaga kependidikan dan pendidikan pendidik. Tapi untuk ijazahnya bahwa semuanya sudah sarjana, terus memiliki sertifikat pendidik ini belum semua memiliki. Sekarang di sekolah kita ini ada 2 yang memiliki sertifikat pendidik, saya dan juga Ibu Lini Dumi. Jadi untuk poin yang kedua ini saya kira bagaimana kita nanti ke depannya memacu teman-teman dengan proses ini supaya 3 memiliki sertifikat pendidik 3 dengan Paromus ya, ada 3 orang. Saya harap ini juga sangat mendukung penilaian terhadap guru. Saya berpikir bahwa mungkin ada semacam narasumber baik, tapi kalau memang ditingkatkan sampai pada mengundang guru lain datang lebih bagus lagi. Itu kan motivasi untuk kita bisa perbaiki. Karena kemarin di rapat KTJ saya ada usulkan begitu, saya berpikir positif saja. Bahwa berkolaborasi untuk berbagi. Terus kalau pengelola sekolahnya berjalan bagus saja. Tiap bulan dapat suatu pendidikan. Saya senang karena pengawas sekolah ini hampir tiap bulan datang terus. Jadi Bapak komite, Bapak orang tua bisa ini sampaikan pendapat. Usulan tambahan atau apa? Dengan adik-adik. Baik, jadi mungkin saya bisa sedikit masukan terkait diskusi kita pada pagi siang hari ini. Pemetaan aset poin pertama tenaga pendidik dan pendidikan. Ya, seperti yang terakhir disampaikan Pak Kepala Sekolah, terkhusus pada poin guru tamu. Nah ini mungkin kalau itu bisa terlaksana, ini mestinya didiskusikan dalam kelompok kerja kepala sekolah. Di situ baru didiskusikan menunggu jalan keluarnya seperti apa. Jadi mungkin untuk sementara, karena untuk guru tamu ini kalau itu didiskusikan dia punya dampak biaya. Sekurang-kurangnya pasti guru yang bersangkutan dia butuh transport. Jadi misalnya ada kerjasama 2-3 sekolah di rolling, lalu misalnya ada guru berapa guru yang bisa di rolling gitu. Mereka setiap bulan ya tinggal bisa di situ itu bisa dilakukan. Cuman
diskusinya pada tingkatan apa? Ya, kelompok kepala sekolah dan mungkin lebih ini lagi mungkin pengawas sekolah. Terus yang berikut itu soal poin pertama, terus saya tambahkan di poin kedua ini terkait modal sosial. Ya, kalau untuk beberapa poin di atas terkait dengan kasih guru, ya saya tidak terlalu masuk ke situ, tetapi terkait peran orang tua, komite dan masyarakat terhadap kehidupan sekolah. Saya kira untuk sekolah kita, keterlibatan dari orang tua, komite dan masyarakat memang mereka cukup proaktif ya, walaupun dalam situasi-situasi tertentu ya, dengan keterbatasan kemampuan kita tentu berbuat apa adanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang. Dari aspek kemauan, nah itu orang tua dan masyarakat saya pikir yang sekolah kita bertahan selama ini juga kerjasama. Lalu dari modal politik ya, saya pikir ini kerjasamanya sudah cukup bagus ya, dalam menghidupkan sekolah. Dalam menghidupkan sekolah kita selama ini kan ada kerjasama dari beberapa pihak ini, baik guru, orang tua, masyarakat, juga pemerintah setempat, dalam hal ini yang terendah, pemerintah desa kelurahan, lalu tingkat yang lebih tinggi sampai ke istana. Ini kan keterlibatan sudah termasuk cukup bagus. Lalu soal alam lingkungan, saya pikir ya, alam lingkungan kita ini sangat mendukung kenyamanan. Saya pikir kalau dengan posisi sekolah kita seperti ini, ya, proses pembelajaran dengan tingkat kemajuan segala macam, saya lihat bahwa dari aspek lingkungan termasuk dukungan yang cukup bagus terhadap kehidupan di sekolah kita. Semuanya asli, ya, tidak terkontaminasi dengan hal-hal seperti yang mungkin pabrik-pabrikan, kendaraan dan lain sebagainya, sehingga membuat proses belajar dan mengajarnya menjadi. Ada diskusi dengan rekan kepala sekolah dulu bisa dilaksanakan di sekolah, begitu ya? Karena itu membutuhkan biaya juga. Sementara poin-poin yang lain, peran komite dan orang tua juga memang selama ini sudah terlibat aktif dari segi politik dan juga agama. Agama kita mayoritasnya politik. Jadi ini menjadi catatan untuk saya juga. Lalu bagaimana dengan ya, dari modal aset kita nyawa dongeng, mungkin di sana mereka punya potensi ini. Ada tokoh-tokoh, ada narasumber yang punya potensi di dalam bidang ini, sehingga mungkin mereka perlu kita manfaatkan. Konsekuensinya pada pembiayaan anggaran, modal agama dan budaya. Di modal agama dan budaya itu untuk tingkat SMP itu kategori sekar dan kegiatan gerejaninya, kelompok kategorianya mereka kategori kelompok sekar. Lembaga kita ini didukung dari wilayah gereja 2 paroki, paroki Ciwangona dengan paroki Tanah Boleh ya, yang nyawa Tanah Boleh ya, Doken juga termasuk ya, didukung oleh 2 paroki dengan sekian stasi. Kita Tanah Boleh ada berapa stasi, kita di sini ada 4 stasi. Untuk wilayah-wilayah Lamatuelu kami sekarang aktif kan tadi mengenai kebutuhan tadi, kita tahu bahwa selama ini saya mengasuh mata pelajaran mulok, sehingga
saya harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat yang tahu budaya, yang mana salah satu utama dari blog ini adalah membina anak didik untuk dia terampil menenun, dan juga untuk perempuan dan laki-laki punya keterampilan khusus untuk menganyam. Nah, untuk menenun ini saya bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan Masuain. Kebetulan Kakak Geno yang punya usaha di kelompok tenun, sehingga saya mengarahkan anak-anak didik saya ini ke Kakak Geno untuk berkonsultasi. Karena saya tahu, sehingga saya langsung mempraktekannya di sekolah. Sehingga kalau memang ada guru-guru lain yang tahu juga tentang anyaman dan tenun, maka saya minta supaya kami berkolaborasi bersama, sehingga anak-anak ke depan itu bisa lebih terampil di dalam belajar. Demikian, terima kasih. Di aspek yang kelima, dalam finansial, karena PIP dengan bisnis. Kalau di dana PIP kan maksudnya semua murid kan belum dapat sih, belum dapat PIP ya. Program ini. Program Indonesia. Indonesia Pintar. Tidak Ini kan tidak semua murid dapat tuh. Jadi maksudnya kalau bisa diusahakan ya mayoritas dapat itu ya, yang pertama. Yang kedua itu dana gizi. Itu gerakan ini tertarik sekali itu untuk membantu murid yang tidak mampu. Jadi ini kan dalam perencanaan, tapi kalau bisa ini direalisasikan dalam kegiatan persekolah. Itu yang dikus di dari 7 poin ini saya hanya mau sampaikan yang poin pertama itu yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Hanis soal guru tamu. Di situ yang diharapkan itu bisa menanamkan nilai-nilai budaya dalam hal ini seni tari dan kearifan lokal. Seperti itu sudah disampaikan oleh Bapak Hanis tadi, sehingga mungkin nanti dia bisa connect dengan di poin 7 di modal agama dan budaya itu nilai-nilai budaya yang diharapkan kalau bisa itu poin terakhir itu memanfaatkan kegiatan-kegiatan terkait kebudayaan lokal dalam pentas. Di sini saya mengambil modal manusia yang murid. Di sini Ibu Yohana telah menulis strategi pemanfaatannya, itu melatih murid sesuai bakat dan minat untuk mengikuti berbagai perlombaan. Dalam hal ini di sekolah ini hanya menyediakan satu minat dan bakat ekstrakurikuler, yaitu pramuka. Yang saya harapkan ada kerjasama antara guru dan murid untuk membentuk OSIS. Dan dalam hal ini, dalam melatih sesuai bakat dan minat, di sini semua murid belum tentu menyukai pramuka. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu guru bisa menanyakan kepada murid-murid apa yang mereka minati, seperti voli, bola kaki, dan itu bisa dikembangkan oleh guru PJOK. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Keren. Kesempatan yang diberikan, biasa mengambil modal fisik yaitu toilet dan kantin. Ya. Toilet kita toilet yang pakai tidak rusak pintunya, lubang di dindingnya. Saya harap kedepannya bisa diperbaiki sehingga murid-murid ini bisa menggunakannya dengan baik. Bisa saya sampaikan, terima kasih. Sudah. Bapak Ibu, kita sampai ke akhir diskusi kita. Ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kita laksanakan ke depan. Yang pertama, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, menindaklanjuti kegiatan retret
atau pemberian tugas murid di gereja, katekese dan pentas seni, lalu pembentukan OSIS, pengusulan dana PIP. Dana PIP ini semoga semua murid bisa dapat. Lalu terakhir ada pembuatan lagi keyakinan kelas yang akan ditindaklanjuti oleh sekolah. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat siang. Bapak Benyamin Borokerta, Selamat siang Ibu. terima kasih atas kesediaan Bapak untuk satu dua tanya jawab dari saya berhubungan dengan aset atau sumber daya ataupun kekayaan yang ada di sekolah. Jadi Bapak sendiri sebagai salah satu aset dari lembaga kita SMP Negeri Lamakelele. Untuk itu saya mau diskusi sedikit dengan Bapak, apa yang menjadi tugas Bapak sebagai aset atau kekayaan di sekolah ini. Kalau tugas saya sebagai di sekolah menjaga lingkungan sekolah, juga kawan sekolah sekaligus membuka kantin sekolah ini untuk anak-anak Sekolah lalu membuka kantin ya Pak. Menjaga lingkungan sekolah ini dari segi apa? Keamanan dan ketertiban sekali, kebersihan atau menjaga lingkungan sekolah ini macam kebersihan dan juga macam anak-anak harus kerjasama dengan guru-guru juga.